tes, cek. Cek. Selamat datang pagi ini di Philip Morning Market Call bersama saya Aditya Nugroho. Ya, pagi ini kita akan melihat untuk market kemungkinan akan ada bullish hari ini karena dari Asia, saham-saham Asia pada perdagangan kemarin ditutup menguat dengan perolehan earning dari perusahaan-perusahaan yang cukup kuat serta dolar yang masih menguat karena survei produksi pabrik di Amerika dan Eropa menunjukkan angka penguatan yaitu terbaik di tahun ini. Lalu juga dari Amerika, sepertiga dari perusahaan-perusahaan listed di Amerika sudah melaporkan laporan keuangannya dan 80% dari mereka mampu mengalahkan estimasi. Kemudian dari S&P 500 hari ini dan minggu-minggu ini dijadwalkan akan dirilis laporan keuangan dari saham-saham berkapitalisasi besar seperti Apple, Alphabet atau Google dan Amazon serta dari manufaktur ada Boeing. Lalu untuk menambah sentimen positif di market adalah survei market pada manufaktur Amerika tetap menanjak di level 53,2. Ini adalah terbaik sepanjang tahun 2016 ini. Kemudian dari zona Eropa, survei aktivitas bisnis juga berkembang di rate yang paling cepat pada tahun ini. Jadi outlook untuk Eropa dan Amerika pada kuartal 3 ini tampaknya membaik. Nah, kemungkinannya ke depan adalah jika outlook ekonomi Amerika sudah membaik, kita menantikan Fed rate yang ada potensi untuk mengalami kenaikan pada Desember atau November ini. Lalu untuk market Indonesia hari ini kami memandang akan terjadi bullish dengan support di kisaran 5.401 dengan resisten 5.444. Lalu untuk news dari corporate ada Java yang merencanakan akan merilis obligasi dengan kupon 9,9% per annum. Obligasi ini akan dibagi menjadi dua seri A dengan seri B dengan total maksimum untuk keduanya adalah 1 triliun rupiah. Obligasi ini sudah mendapat rating IDA dari Pevindo. Lalu ada dari Bank Tabungan Negara yang sudah merilis laporan keuangannya kemarin untuk kuartal 3 2016 ini yang mencatatkan laba 1,6 triliun atau naik 32,6% year on year. Kenaikan kinerja ini terutama ditopang oleh kenaikan net interest margin serta fee based income. Lalu Bank Mandiri kemarin juga mencatatkan kredit yang tumbuh 11% untuk kuartal 3 2016 dikarenakan permintaan kredit dari corporate dan konsumer sudah mulai membaik. Selanjutnya ada dari saham HMSP. Untuk margin HMSP ini untuk kuartal 3 2016 stagnan di 24% jika dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun 2015. Namun jika dilihat secara trend line 5 tahun terakhir, ini ada dalam posisi penurunan karena sekitar 3 tahun yang lalu marginnya ada di sekitar 26%. Hal ini dikarenakan kenaikan cukai rokok rate-nya lebih tinggi daripada kenaikan average selling price. Jadi kenaikan cukai rokok yang cukup agresif beberapa tahun ini tidak dapat diimbangi dengan kenaikan harga jual produk karena perseroan memandang bahwa kenaikan harga produk dapat berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Ya, kemudian kita akan beralih ke technical recommendation untuk hari ini. Untuk IHSG sendiri kami memandang masih dalam jangka waktu menengah akan sideways dulu.
Namun apabila IHSG mampu bertahan di atas level 5.400 yaitu support kuatnya, IHSG ada potensi untuk kembali bullish dan breakout di level 5475 resisten terkuatnya. Nah, level resisten 5475 ini sudah beberapa kali gagal ditembus dari bulan Agustus lalu, 2 kali, lalu bulan akhir September sekali sempat hampir tembus tapi tidak kuat. Nah, kita akan mencoba melihat apakah kali ini akan berhasil tembus 5475. Jika 5475 tembus, maka besar kemungkinan akhir tahun ini kita akan melihat IHSG berada di atas level 5.500. Lalu untuk saham pilihan technical hari ini kami melihat ada Bank Jatim PJTM, ada menunjukkan tanda-tanda bottom reversal karena kemarin dalam jangka waktu menengah sejak bulan Agustus dalam tren bearish. Namun sejak awal Oktober saham ini sudah mulai sideways dan berhasil bertahan di atas support 525. Kemarin sudah breakout di resisten 550, 560 dan target terdekat kami ada di kisaran 580. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa saham ini akan dapat menembus di bawah ke level 600. Kemudian ada saham Inco, Vale Internasional. Secara pola technicalnya ini membentuk pola head and shoulder dengan shoulder kanan sudah lebih rendah daripada shoulder kiri. Jadi ada kemungkinan besar bahwa saham ini akan menjadi bearish. Kemudian juga ditopang dalam pola chart MACD-nya sejak bulan Agustus hingga Oktober dalam posisi menurun dan demikian juga untuk stokastiknya. Namun untuk trading jangka pendek tetap ada peluang di saham Inco ini untuk mengambil keuntungan jangka pendek, namun tetap waspadai resiko dan pasang stop loss dengan disiplin. Untuk stop loss saham Inco ini ada di level 2620. Jika seandainya turun sampai 2620 dan sedikit agak ditahan, ada potensi technical rebound. Cuman jika tembus 2620 dan volume semakin besar, maka sebaiknya stop loss dan tunggu kita di level support bawahnya yaitu di kisaran 2400. Ya, demikian untuk technical report hari ini. Kami akan menantikan pertanyaan Bapak Ibu sekalian mengenai saham-saham yang akan ditanyakan untuk hari ini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Dengan Afdal di sini, tampaknya ada sedikit masalah audio lagi. Saya cuma mau konfirmasi atau verifikasi apakah suara saya terdengar jelas. Mohon konfirmasinya. Cek, cek, cek. Oke, tampaknya sudah tidak ada masalah audio lagi. Selanjutnya kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia, atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id. Atau bisa juga melalui Twitter kami @pmmcresearch. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ketinggalan atau ingin menyaksikan kembali webinar pagi ini, bisa disaksikan melalui YouTube channel kami di Research-Philip Securities Indonesia. Terima kasih.
Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Bapak atau Ibu Leni Tio yang menanyakan untuk saham Excel, bagaimana view-nya. Baik, untuk saham Excel, kalau kita perhatikan trennya untuk jangka pendek maupun jangka menengah ini masih cenderung bearish trend. Karena kalau kita perhatikan selalu membentuk lower low yang baru dan higher low yang baru. Oleh karena itu, kami menyarankan apabila Bapak atau Ibu Leni ingin masuk ke saham Excel ini, kami menyarankan untuk menunggu hingga saham Excel ini menyentuh level support, di mana level support ini yang merupakan support kuat dari saham Excel, yaitu di level 2.300 dari saham Excel, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Excel. Tapi apabila sudah memiliki barang di harga atas, kami menyarankan untuk di hold saja terlebih dahulu hingga saham Excel ini menyentuh level 2.300, baru bisa kami sarankan untuk average down untuk saham Excel dengan level target price di sekitar level 2.600 sampai 2.700. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adamre yang menanyakan untuk saham MLPL dan KBLI. Untuk MLPL terlebih dahulu, untuk MLPL kalau kita perhatikan selama 2 atau 3 hari bursa terakhir ini, saham MLPL ini bergerak sangat volatile dan pergerakannya terlihat cukup agresif. Kalau kita perhatikan saham MLPL ini kemarin berhasil ditutup melemah dan berhasil ditutup atau menutup gap yang ada di antara pada tanggal 20 sampai dengan 21 Oktober. Kalau kita perhatikan di sini spike dari candle terakhir dari saham MLPL ini sudah menutup gap tersebut atau utang gap tersebut. Saran kami untuk MLPL untuk tidak masuk terlebih dahulu, mengingat saham MLPL ini kenaikannya tanpa ada penyebab. Oleh karena itu kami tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu ke saham MLPL, menunggu hingga saham MLPL ini terkoreksi hingga ke level 280 baru kami bisa sarankan untuk masuk ke saham MLPL. Selanjutnya untuk saham KBLI. Untuk saham KBL ini kalau kita perhatikan trennya masih sangat-sangat bullish atau very strong bullish untuk jangka panjang. Sedangkan untuk entry point dari saham KBL ini kami menyarankan bisa masuk di harga atau di level EMA 20-nya yaitu di sekitar level 280 sampai 284, which is ini merupakan salah satu support atau EMA 20 ini merupakan salah satu support kuat dari saham KBLI dengan level target price itu di swing high terakhir yaitu di sekitar level 314 untuk saham KBLI. Demikian Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham BBCA dan BJBR. Untuk BBCA terlebih dahulu, untuk BBCA tampaknya selama 3 hari bursa terakhir ini saham Bank BCA ini mengalami koreksi, tetapi koreksinya tidak terlalu dalam. Tampaknya investor ini masih menunggu rilis laporan keuangan dari Bank BCA yang rencananya akan dirilis pada pekan ini untuk saham Bank BCA. Tetapi kalau dari segi teknikal untuk saham Bank BCA tampaknya level closing kemarin ini sudah ada peluang untuk rebound kembali mengingat closing kemarin ini sudah pas menyentuh level EMA 20 dari saham BBCA. Oleh karena itu kami menyarankan apabila Bapak Robertus Emmanuel ingin masuk silakan boleh dicoba masuk atau buy on weakness di kisaran level 15.575 untuk entry point dari saham Bank BCA dengan target price untuk jangka pendek maupun jangka menengah itu di swing high terakhir yaitu di sekitar level 16.200 untuk saham
BCA. Sedangkan untuk Bank Jabar ini merupakan technical rekomendasi kita sebelum hari ini, dan kalau kita perhatikan Bank Jabar ini sudah menyentuh level target price kita di 1690. Apabila Bapak Robertus Immanuel mengikuti trading plan kami kemarin, seharusnya Bapak sudah portofolinya sudah positif untuk Bank Jabar ini. Untuk sekarang ini kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham BJBR ini, mengingat ada potensi untuk koreksi wajar atau koreksi sehat. Kami menyarankan bisa masuk lagi nanti apabila BJBR ini sudah terkoreksi hingga ke level 1580, which is ini merupakan support dari saham BJBR. Kemudian target price itu berada di level 1690. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Siyutarno yang menanyakan untuk view saham ICBP. Baik Pak, untuk saham ICBP, tren untuk jangka panjang ini masih sangat-sangat bullish untuk saham ICBP, dan tampaknya saham ICBP ini kemarin ini ditutup mendekati level support dari saham ICBP ini. Kami bisa menyarankan untuk entry ke saham ICBP dengan trading plan sebagai berikut. Untuk entry-nya kami menyarankan masuk di harga 9.400 maksud kami, di mana level ini merupakan level MA50 dari saham ICBP. Sedangkan untuk target price jangka pendek itu berada di sekitar level 9.775 untuk saham ICBP. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham ICBP ini itu berada pada level 9.200. Apabila level itu sudah disentuh oleh saham ICBP ini, harap untuk di cut loss terlebih dahulu untuk saham ICBP. Kalau kita perhatikan untuk stokastik dari saham ICBP ini sudah menunjukkan ada potensi oversold yang mengindikasikan bahwa saham ICBP ini akan melanjutkan tren penguatannya. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Iqbal yang menanyakan view untuk saham Telkom. Baik Pak, untuk saham Telkom, kalau kita perhatikan tren dari saham Telkom untuk jangka menengah ini masih cenderung sideways, masih bergerak di kisaran harga 4.125 sampai ke harga 4.375. Kami menyarankan apabila Bapak ingin masuk ke saham Telkom ini, kami menyarankan bisa masuk di harga 4.125, di mana level ini merupakan support dari saham Telkom. Sedangkan untuk target price untuk jangka pendek maupun jangka menengah yaitu berada di sekitar level 4.375 sampai level 4.500. Tetapi apabila Bapak sudah memiliki saham Telkom di harga bawah,
Kami menyarankan untuk direalisasikan profitnya, karena mengingat saham Telkom ini polanya setiap menjelang akhir tahun, saham Telkom ini kalau kita perhatikan pola secara historikal ini cenderung sideways, dan ketika memasuki awal tahun, saham Telkom ini bergerak menuju tren bullish-nya lagi. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Henry yang menanyakan nasib dari saham CTRA dan Bumi. Untuk saham CTRA terlihat trennya untuk jangka menengah ini masih cenderung sideways, Pak, masih bergerak di kisaran harga 1.450 sampai 1.700. Dan kalau kita perhatikan saat ini saham CTRA ini sedang membentuk pola symmetrical triangle yang mengindikasikan saham tersebut masih terkonsolidasi atau masih bergerak secara sideways. Ada dua strategi di sini. Yang pertama, apabila saham CTRA ini sudah berhasil ditutup di atas garis resisten line yang telah saya gambar ini, atau garis yang berwarna hijau ini. Apabila saham CTRA berhasil ditutup di atas garis yang berwarna hijau ini, kami menyarankan untuk masuk ke saham CTRA karena ada indikasi saham CTRA ini akan melanjutkan tren penguatannya. Tetapi apabila saham CTRA ditutup di bawah level support atau garis yang berwarna merah ini, kami menyarankan untuk tidak masuk ke saham CTRA mengingat ada kecenderungan saham CTRA akan terjun ke bawah hingga ke level 1.400 sampai dengan 1.300. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya masih dari Bapak Henry yang menanyakan untuk saham Bumi. Untuk saham Bumi, sekedar info saja, hari ini saham Bumi ini tampaknya ada berita suspend untuk saham Bumi, dan kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham Bumi mengingat pergerakan saham Bumi ini sangat volatile tanpa adanya katalis. Oleh karena itu kami tidak menyarankan masuk ke saham Bumi. Tetapi apabila profil Bapak Henry ini memang tipenya agresif, itu kami menyarankan untuk tidak masuk dengan cara full cash, tetapi bisa dengan cara menggunakan 10% atau 20% dari portofolio Bapak. Demikian, Pak.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Markus Putra yang menanyakan untuk saham Unilever, KF, dan Java. Untuk Unilever terlebih dahulu. Untuk saham Unilever, trennya untuk jangka menengah ini masih cenderung sideways dan masih tertahan di kisaran level support yang cukup kuat, yaitu di sekitar level 44.150. Dan kalau kita perhatikan secara jangka pendek ini, saham Unilever ini ada kecenderungan mengindikasikan pola descending triangle, yaitu pola bearish trend. Dan apabila Bapak ingin masuk, kami menyarankan bisa masuk apabila saham Unilever ini sudah berhasil ditutup di atas garis resisten lain yang telah saya gambar ini. Kemudian untuk level target price untuk jangka pendek itu berada di sekitar level 45.250. Sedangkan untuk KF, kalau kita perhatikan untuk KF di sini sudah break ke bawah garis support line yang telah kita gambar di sini, dan ini mengindikasikan ada perubahan tren menjadi bearish trend. Oleh karena itu kami tidak menyarankan masuk ke saham KF terlebih dahulu. Sedangkan untuk saham Java, di sini kalau kita perhatikan trennya ini masih sangat-sangat bullish trend untuk jangka menengah maupun jangka pendek untuk saham Java. Dan kami menyarankan apabila Bapak ingin masuk ke saham Java ini bisa masuk di level EMA 20 atau buy on weakness di kisaran level 1720 untuk saham Java dengan level target price untuk jangka pendek itu berada di sekitar level 1880 untuk saham Java. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss-nya itu berada 1-2 fraksi di bawah level EMA 50. Mengingat apabila saham Java ini sudah break ke bawah level EMA 20-nya, ada kecenderungan saham Java ini menuju ke level EMA 50-nya, which is itu berada di sekitar level 1625 untuk saham Java. Oleh karena itu mohon dijaga ketat untuk level stop loss-nya itu 1-2 fraksi di bawah level 1625. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yanto Kosasi yang menanyakan KF resisten, support dan resistennya di mana? Apakah masih bisa di hold? Baik Pak, untuk saham KF, resisten yang pertama yang harus dilalui oleh saham KF itu ada pada level 2410, sedangkan supportnya itu ada pada level 2250 untuk saham KF. Apabila Bapak sudah memiliki saham KF di harga bawah, ini kami menyarankan untuk direalisasikan terlebih dahulu profitnya. Tetapi apabila Bapak memiliki saham KF di harga atas, ini kami menyarankan untuk di hold saja hingga saham KF ini menyentuh level EMA 50-nya, baru kami sarankan untuk di average. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss-nya itu berada pada level 2000. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Roberto Simanuel kembali yang menanyakan untuk saham Inco. Untuk saham Inco ini merupakan technical rekomendasi dari kita hari ini. Mungkin saya ulang sedikit, untuk saham Inco kalau kita perhatikan di sini ada indikasi atau sudah membentuk pola head and shoulder di mana pola tersebut mengindikasikan pola reversal. Tapi kalau kita perhatikan reversal dari saham Inco ini arahnya cenderung ke reversal bearish. Mengingat kalau kita perhatikan sejak Juli ini saham Inco ini sudah bullish dan membentuk pola head and shoulder, dan ada indikasi saham Inco ini bergerak bearish trennya. Untuk entry ke saham Inco kami tidak menyarankan terlebih dahulu masuk ke saham Inco hingga saham Inco ini membentuk pola atau membentuk tren bullishnya kembali. Demikian, Pak.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andri Sugiarto yang menanyakan untuk saham GJTL dan saham Pegas. Untuk saham GJTL, kalau kita perhatikan di sini tampaknya saham GJTL ini masih tertahan di level support atau di EMA 100 dari saham GJTL, yaitu di sekitar level 1265. Oleh karena itu kami menyarankan apabila Bapak ingin masuk ke saham GJTL, bisa buy on weakness di level supportnya, which is itu di sekitar level 1265. Sedangkan untuk resisten dari saham GJTL itu berada pada EMA 50-nya, yaitu pada level 1380 untuk resisten dari saham GJTL. Sedangkan untuk saham Pegas, di sini kalau kita perhatikan trennya untuk jangka menengah, ini untuk saham Pegas ini masih cenderung bearish trend. Kalau kita perhatikan lingkaran yang telah saya gambar di sini, ini merupakan lower low atau low yang lebih rendah dari low sebelumnya, mengindikasikan trend bearish suatu saham. Oleh karena itu kami tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu ke saham Pegas hingga saham Pegas ini terkoreksi ke level 2330. Apabila saham Pegas ini sudah menyentuh atau sudah terkoreksi ke level 2330, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Pegas. Demikian, Pak. Selanjutnya dari Bapak Didit Darmawan yang menanyakan untuk saham Waskita dan PPRO, apakah bisa leverage up dan berapa valuasinya sekarang? Baik, saya akan jawab terlebih dahulu untuk saham Waskita. Untuk saham Waskita, kalau kita perhatikan valuasi sederhana, karena mengingat saham Waskita ini belum under coverage kami, dan sedang dalam proses pembuatan report dari saham Waskita. Untuk PI dari keempat perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia, sekedar info saja, sampai dengan penutupan harga kemarin, untuk ADI itu berada pada PI atau level PI yang paling tinggi, yaitu di level 73,87, sedangkan PP itu berada pada level 28,71, Waskita 30,23 dan Wika 32,05. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan atau secara komprehensif dari PI keempat emiten konstruksi ini, kita bisa ambil leverage di sekitar level 40. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan dari saham Waskita ini masih tergolong under value. Kalau kita perhatikan dari segi PI-nya. Sedangkan dari segi teknikal dari Waskita Karya, ini tampaknya sedang menguji level supportnya di sekitar level EMA 100 dari saham Waskita Karya. Kami menyarankan apabila Bapak sudah memiliki saham Waskita Karya di harga bawah, harap di hold saja terlebih dahulu hingga nanti untuk jangka panjang, mengingat tampaknya saham Waskita ini akan melanjutkan tren bullish-nya apabila sudah rilis laporan keuangan kuartal 3-nya. Sedangkan untuk saham PPRO, sama halnya dengan Waskita, apabila Bapak sudah memiliki di harga bawah, kami menyarankan untuk di hold saja untuk saham PPRO dengan level target price nanti apabila sudah menyentuh level 1.500, kami menyarankan untuk direalisasikan separuh dari portofolionya untuk saham PPRO. Demikian, Pak.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham BBRI, BMRI, dan BBNI. Sebaiknya di harga berapa? Baik Pak, secara teknikal untuk saham Bank BRI terlebih dahulu, untuk masuk atau entry point dari saham BRI itu bisa kita gunakan sebagai 50, EMA 50 sebagai indikator entry dari saham Bank BRI, yaitu di harga 11.950 untuk entry point dari saham BRI ini, mengingat EMA 50 ini merupakan support kuat dari saham Bank BRI. Kalau kita perhatikan di sini sudah 3 kali berhasil diuji, tetapi belum berhasil break ke bawah dari saham BRI ini. Oleh karena itu, bisa kami sarankan untuk masuk di level EMA 50-nya. Sedangkan untuk level target price, untuk jangka menengah maupun jangka panjang itu berada pada level 12.200 sampai dengan 12.300 untuk saham BRI. Sedangkan untuk saham Bank Mandiri, untuk saham Bank Mandiri di sini kalau kita perhatikan trennya untuk jangka menengah ini masih cenderung sideways. Sejak awal Agustus kemarin saham Mandiri ini atau saham Bank Mandiri ini masih cenderung sideways, dan kalau kita perhatikan di sini saya sedang menggambar pola symmetrical triangle juga yang mengindikasikan suatu saham itu sedang masih dalam fase konsolidasi. Untuk entry dari saham Mandiri ini, kami bisa menyarankan apabila saham Bank Mandiri ini sudah menyentuh garis support line yang telah saya gambar, atau garis yang berwarna kuning ini, atau garis yang berwarna biru ini untuk entry point-nya. Sedangkan untuk target price itu kami bisa menyarankan apabila saham Bank Mandiri ini sudah menyentuh resisten line-nya. Sekedar informasi tambahan untuk Bank Mandiri, rilis laporan keuangan kuartal 3 itu akan diumumkan sore hari ini. Sedangkan untuk saham Bank BNI, untuk saham BNI di sini kalau kita perhatikan trennya untuk jangka menengah ini masih cenderung bearish trend atau masih cenderung melemah. Kalau kita perhatikan di sini selalu membentuk lower high yang sehingga mengindikasikan suatu saham itu dalam fase bearish trend-nya. Untuk entry di saham BNI, kami menyarankan bisa masuk di level support yang cukup kuat, yaitu di sekitar level 5.150 untuk entry dari saham BNI. Sedangkan untuk take profit dari saham BNI itu berada pada swing high terakhir, yaitu pada level 5.445. Demikian, Pak. Baik, tampaknya ada yang meminta diulang untuk ulasan untuk saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri di sini kalau kita perhatikan trennya masih cenderung sideways dan sedang membentuk pola symmetrical triangle yang mengindikasikan suatu saham itu masih terkonsolidasi atau masih bergerak terbatas. Belum jelas arahnya apakah itu trennya bullish ataukah bearish. Tetapi kita bisa memanfaatkan peluang tren sideways ini, yaitu dengan cara untuk masuk di saham Mandiri ini apabila saham Bank Mandiri ini sudah menyentuh garis support line yang telah saya gambar ini atau yang berwarna biru ini. Sedangkan untuk target price atau take profit nanti apabila sudah menyentuh garis yang berwarna merah ini atau garis resisten lainnya. Demikian.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Henry Purnawan yang menanyakan untuk saham WSBP, MDLN, dan IGAR. Baik, untuk saham WSBP terlebih dahulu. Untuk saham WSBP, kalau kita perhatikan di sini masih dalam channel bullish-nya. Dan tampaknya apabila Bapak Henry ini sudah memiliki saham WSBP di harga bawah, kami menyarankan untuk di hold saja, mengingat secara teknikal dan secara fundamental dari saham WSBP ini belum ada katalis negatif sama sekali. Oleh karena itu kami menyarankan untuk di hold saja untuk medium term maupun untuk long term dari saham WSBP ini. Selanjutnya untuk saham MDLN. Untuk saham MDLN di sini kalau kita perhatikan trennya ini sudah terkonfirmasi bullish trend. Yang sebelumnya ini membentuk pola inverted head and shoulder yang mengindikasikan reversal dari suatu saham menjadi bullish trend dan sudah berhasil membentuk higher low yang baru. Oleh karena itu kami menyarankan untuk buy saja ke saham MDLN di sekitar level 390 dengan level target price untuk jangka menengah itu berada pada swing high terakhir yaitu pada level 435 untuk saham MDLN. Sedangkan untuk saham IGAR, kalau kita perhatikan di sini trennya untuk jangka pendek ini ada kecenderungan untuk bullish trend, tetapi masih kecenderungan belum terkonfirmasi. Kami tampaknya tidak menyarankan untuk masuk ke saham IGAR, mengingat saham IGAR ini volatilitasnya sangat tinggi. Oleh karena itu kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham IGAR terlebih dahulu. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ratri yang menanyakan untuk saham SMBR dan untuk saham AISA. Untuk saham SMBR terlebih dahulu, untuk saham SMBR trennya ini masih very strong bullish. Ini untuk long term, medium term maupun short term. Kami menyarankan apabila Ibu Ratri sudah memiliki saham SMBR di harga bawah, kami menyarankan untuk direalisasikan saja profitnya setengah dari portofolionya. Tetapi apabila Ibu Ratri belum memiliki saham SMBR ini, kami menyarankan untuk buy on weakness nanti apabila saham SMBR ini sudah mendekati level EMA 20-nya. Mengingat kalau kita lihat secara historical, apabila sudah mendekati EMA 20-nya, ada kecenderungan saham SMBR ini akan melanjutkan tren penguatannya. Dan mengingat ada info sedikit dari saham SMBR ini, ada info dari emiten akan memangkas target penjualan semen, mengingat kondisi semen sendiri ini secara nasional ini masih dalam kondisi oversupply, Bu. Demikian. Sedangkan untuk AISA di sini trennya sudah terkonfirmasi bullish trend untuk saham AISA. Dan benar, seperti yang kami katakan kemarin, apabila saham AISA ini sudah break level resistennya, karena sebelumnya saham AISA ini sudah membentuk pola ascending triangle, kami menyarankan untuk buy ke saham AISA, tetapi tampaknya kalau untuk sekarang, untuk masuk ke saham AISA kami cukup sudah sedikit terlambat, karena tampaknya saham AISA ini akan menguji level resistennya di level 2310. Ada dua strategi di sini. Apabila saham AISA ini sudah berhasil break ke atas level resisten ini, kami menyarankan bisa masuk kembali ke saham AISA, mengingat apabila level itu sudah di break, ada kecenderungan saham AISA itu akan melanjutkan tren penguatannya hingga ke level 2500. Tetapi apabila saham AISA tidak berhasil menembus garis resistennya, kami menyarankan untuk di wait and see terlebih dahulu hingga saham AISA ini
menyentuh garis support line yang telah kita gambar ini. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Soekardi yang menanyakan untuk ke saham Tele. Baik Pak, untuk saham Tele, kalau kita perhatikan di sini trennya untuk jangka menengah ini masih cenderung bullish trend, masih bergerak di channel bullish trendnya. Kami menyarankan apabila ingin masuk ke saham Tele ini, bisa ditunggu hingga saham Tele ini menyentuh garis support line yang telah saya gambar, yaitu berada pada level 670. Sedangkan untuk target price itu berada pada level 735 untuk saham Tele. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin Yudo yang menanyakan untuk saham baja, INAF, ITMG, PPRO, dan PTBA. Untuk PPRO sudah saya jawab tadi, Pak. Saya akan coba jawab untuk saham baja terlebih dahulu. Untuk saham baja, kalau kita perhatikan di sini trennya masih cenderung bullish trend untuk jangka menengah dari saham baja. Dan kalau kita perhatikan di sini tampaknya saham baja ini masih tertahan di level supportnya, yaitu di kisaran level 340 dari saham baja. Dan ada kecenderungan, masih kecenderungan ini saham baja ini akan reversal menjadi bullish trend lagi, mengingat kalau kita perhatikan stokastiknya di sini ada kecenderungan untuk oversold lagi. Oleh karena itu, kami menyarankan apabila ingin masuk ke saham baja, bisa disarankan untuk buy on weakness di kisaran level 320 dari saham baja. Sedangkan untuk target price jangka pendek itu berada pada level 380, tetapi sekali lagi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham baja itu berada pada level 290 sampai level 300. Mengingat apabila level itu sudah di break ke bawah lagi, ada kecenderungan saham baja ini akan melanjutkan tren pelemahannya hingga ke level 150. Selanjutnya untuk saham INAF. Untuk saham INAF ini sama halnya dengan saham SMBR, ini masih sangat-sangat bullish trend untuk saham INAF. Secara teknikal untuk saham INAF ini apabila sudah menyentuh level EMA 20 dari saham INAF, ada kecenderungan saham INAF itu akan melanjutkan tren penguatannya lagi. Dan itu kita bisa manfaatkan sebagai entry point, di mana level EMA 20 itu bisa kita manfaatkan sebagai entry point sekali lagi. Dengan level target price untuk saham INAF ini berada pada level 2.600. Tetapi apabila level 2.600 ini sudah berhasil di break oleh saham INAF, ada kecenderungan saham INAF ini menuju ke level 2.860. Sedangkan untuk ITMG kalau kita perhatikan di sini trennya masih cenderung bullish trend. Belum ada tanda-tanda menuju ke atau pembalikan arah menuju ke bearish trend. Oleh karena itu kami menyarankan apabila ingin masuk ke saham ITMG bisa masuk di sekitar level EMA 20-nya yaitu 12.775 sampai 12.800 dari saham ITMG. Dengan level target price untuk jangka pendek maupun jangka menengah itu berada pada level 14.000.
di mana level itu merupakan swing high terakhir dari saham ITMG. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss-nya itu berada pada level 11.950 sampai ke level 12.100. Sedangkan untuk saham PTBA, tampaknya saham PTBA ini polanya hampir sama dengan saham ITMG. Dengan trading plan yang sama, kami menyarankan untuk buy on weakness ke saham PTBA ini apabila sudah menyentuh level EMA 20-nya, yaitu berada pada level 11.500 untuk saham PTBA, dengan level target price itu pada swing high terakhir, yaitu pada level 12.500. Maksud kami 12.600 untuk target price-nya. Sedangkan untuk cut loss itu mohon dijaga ketat itu berada pada level 10.400 untuk saham PTBA. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andi Setiawan yang menanyakan masuk atau entry dari saham Unilever dan INDF. Untuk Unilever sudah saya bahas sebelumnya, Pak. Saya akan coba jawab untuk INDF terlebih dahulu. Untuk saham INDF, di sini kalau kita perhatikan trennya untuk jangka pendek, panjang maupun menengah ini masih terkonfirmasi bullish trend. Untuk entry di saham INDF, kami bisa menyarankan untuk buy on weakness apabila saham INDF ini sudah berhasil menyentuh level EMA 50-nya kembali, yaitu pada level 8.500 untuk entry point dari saham INDF. Dengan level target price untuk jangka pendek itu berada pada level 9.000 dari saham INDF. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan buy Inco di berapa di technical rekomendasi tidak ditulis. Baik, Pak, untuk Inco di technical rekomendasi ini kita menyarankan untuk stop loss. Oleh karena itu kami tidak memasang level entry dari saham Inco, mengingat ada indikasi saham Inco ini ada indikasi berubah tren menjadi bearish trend, Pak. Oleh karena itu kami tidak memasukkan entry point dari saham Inco. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Emi yang menanyakan untuk saham SMCB. Baik, untuk Ibu Erli. Untuk SMCB, di sini kalau kita perhatikan trennya ini masih untuk jangka pendek, ini masih cenderung bearish trend. Tetapi apabila Ibu sudah memiliki saham SMCB di harga atas, which is itu tergantung profil resiko Ibu. Apabila Ibu sudah merasa saat ini sudah kerugiannya belum terlalu dalam, kami menyarankan untuk di cut loss saja. Tetapi apabila sudah terlalu dalam menurut Ibu, menurut resiko pribadi, kami menyarankan menunggu hingga saham SMCB ini terkoreksi ke level 900, baru kami sarankan untuk average down ke saham SMCB. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham Antam. Untuk saham Antam, di sini tampaknya sedang menguji level resisten yang sangat kuat, yaitu berada pada level 850 sampai 860 untuk saham Antam. Apabila level ini sudah di break ke atas, kami menyarankan untuk buy ke saham Antam
Mengingat ada kecenderungan akan melanjutkan tren penguatannya lagi untuk saham Antam. Tetapi apabila belum berhasil break level resistennya, itu kami menyarankan bisa buy on weakness di sekitar level 800, kemudian nanti take profit di sekitar level 860. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hoirul Rozikin. Yang menanyakan untuk saham Adaro, adakah kemungkinan untuk gap di bawah? Mungkin maksud Bapak gap di bawah itu pada awal bulan Juli. Baik, untuk saham Adaro, apakah ada kemungkinan akan menutup gap tersebut? Untuk saham Adaro, kalau kita perhatikan di sini trennya ini masih sangat-sangat bullish trend. Dan kalau ditanya apakah ada kemungkinan, pasti ada kemungkinan, tetapi kemungkinan itu tampaknya relatif kecil, mengingat saham Adaro ini sekarang ini jauh harganya pada level gap tersebut. Tetapi apabila saham Adaro ini nanti berubah pola menjadi pola bearish, maka ada kecenderungan besar saham Adaro itu atau trennya atau harganya nanti menyentuh level 975 terlebih dahulu. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Suryani yang menanyakan view untuk saham BBTN. Untuk saham BBTN secara financial performance terlebih dahulu, untuk kuartal 3 dari saham BBTN ini, bottom line dari saham Bank BTN atau net income dari saham Bank BTN ini bertumbuh sebesar 32% year on year, which is itu merupakan katalis positif dari perseroan. Oleh karena itu, apabila Ibu Suryani sudah memiliki saham Bank BTN di harga bawah, kami menyarankan untuk di hold saja. Tetapi apabila belum memiliki saham Bank BTN, bisa masuk nanti apabila saham Bank BTN ini menyentuh level 1.900. Kemudian untuk di hold dalam jangka menengah. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sugianto yang menanyakan untuk saham BNGA. Untuk saham BNGA, di sini kalau kita perhatikan trennya untuk jangka pendek ini masih cenderung bullish trend dan sudah berhasil menutup dua gap di sini. Tetapi untuk entry dari saham BNGA kami tidak menyarankan untuk masuk sekarang, mengingat tampaknya sudah telat masuk ke saham BNGA ini. Tampaknya saham BNG ini sedang menguji level resistennya, yaitu berada pada level 1030 untuk resisten pertama yang akan diuji oleh saham BNGA. Kemudian apabila break, saham BNGA kemudian akan menguji level resisten selanjutnya, yaitu pada level 1070. Tetapi apabila break lagi, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham BNGA. Karena apabila itu sudah di-break, ada kecenderungan saham BNG itu akan melanjutkan penguatannya hingga ke level 1.200. Demikian. Trading sudah mulai 30 menit yang lalu. Kami tampaknya akan mengakhiri Philip Morning Market Call pagi ini. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dan kami mengundang kembali bagi Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call edisi esok hari.
Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaannya. Terima kasih dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.